Pendekatan kontekstual landasan teori. Model pembelajaran kontekstual adalah sistem yang saling berhubungan dengan bagian lain atau disebut juga dengan istilah komponen. Jika hubungan atau komponen tersebut terjalan dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut terpisah atau salah satu tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan yang berbeda pula. Setiap bagian atau komponen dari pembelajaran kontekstual itu, jika membuat hubungan yang baik, akan membantu dan menolong siswa untuk memahami materi di sekolah. Teori belajar kontekstual banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme. Asumsi penting dari konstruktivisme adalah kondisi yang ditempatkan. Konsep ini mengacu pada ide bahwa pemikiran selalu ditempatkan atau disituasikan dalam konteks sosial dan fisik, bukan dalam pikiran seseorang. Pengetahuan diletakkan dan dihubungkan dengan konteks di mana pengetahuan tersebut dikembangkan. Terdapat 3 prinsip dalam kontekstual, yaitu prinsip saling tergantung. Saling tergantung mewujudkan diri, misalnya ketika para siswa bergabung untuk memecahkan masalah dan ketika para guru mengadakan pertemuan dengan rekannya. Hal ini tampak jelas ketika subjek yang berbeda dihubungkan dan ketika kemitraan menggabungkan sekolah dengan dunia bisnis dan komunitas. Yang kedua ada prinsip diferensial. Diferensial menjadi nyata ketika kontekstual menantang para siswa untuk saling menghormati keunikan masing-masing, untuk menghormati pendekatan-pendekatan, untuk menjadi kreatif, untuk bekerja sama, untuk menghasilkan gagasan dan hasil yang baru yang berbeda. Yang ketiga ada prinsip perorganisasian diri. Perorganisasian diri terlihat ketika para siswa mencari dan menemukan kemampuan dan minat mereka sendiri yang berbeda, mendapatkan manfaat dari umpan balik yang diberikan oleh penelitian. Komponen-komponen pendekatan kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan CTL. Dalam konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun secara bertahap dan hasil yang diperoleh melalui konteks yang berbeda terbatas. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya seperangkat fakta, konsep atau kaedah yang siap diambil dan diingat belaka, melainkan siswa harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut. Barulah kemudian memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Dengan dasar tersebut, pembelajaran harus dikemas menjadi proses atau mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif selama dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi pusat kegiatan. Yang kedua ada inquiry atau menemukan sendiri. Inquiry merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang guru harus terbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Ya, yang selanjutnya yang ketiga ada questioning atau bertanya. Questioning merupakan strategi yang utama dalam pendekatan kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar. Learning community merupakan salah satu teknik pendekatan kontekstual. Dengan teknik ini, pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Kegiatan ini akan terjadi bila tidak ada pihak yang dominan dalam komunikasi. Tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya dan tidak ada pihak yang menganggap dirinya yang paling tahu. Setiap orang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari. Yang kelima ada modeling atau pemodelan. Maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Dalam praktiknya, guru bukan merupakan satu-satunya model, karena model yang disampaikan akan menjadi standar
kompetensi yang akan dicapai. Maka jika guru tidak mampu menjadi model, jangan sesekali memaksakan diri. Guru dapat mendatangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa yang dianggap mampu atau para pakar ke dalam kelas. Yang keenam ada reflection atau refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk melibatkan sudah sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengendap di benak siswa. Oleh sebab itu, kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuannya. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Kegiatan ini perlu dilakukan guru untuk mengetahui dan memastikan bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Dan apabila dari hasil asesmen ini diketahui siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi, maka guru harus segera mengambil tindakan yang tepat agar siswa dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. C. Merancang kelas bahasa dan sastra dengan pendekatan kontekstual. Penerapan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan menanamkan bekal keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia, bukan hanya memberikan pengetahuan. Pembelajaran bahasa Indonesia harus dibuat semenarik mungkin agar siswa antusias mengikuti proses belajar mengajar. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menghendaki sebuah proses pragmatik, bukan teoretik belaka. Pembelajaran yang memanfaatkan CTL sangat diperlukan. Penerapan CTL dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada aspek membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis baik dari segi berbahasa maupun bersastra dipaparkan sebagai berikut. Yang penerapan CTL dalam pembelajaran membaca menurut Komarudin adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis atau melibat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Kegiatan membaca tersusun dari 4 komponen yaitu strategi, kelancaran dan membaca, dan teks. Yang kedua ada penerapan CTL dalam pembelajaran berbicara. Berbicara merupakan salah satu kompetensi yang dasar yang berusaha mengungkapkan gagasan melalui bahasa lisan. Berbicara merupakan kegiatan menghubungkan antar semata dengan kepercayaan diri untuk tampil mengungkapkan gagasan. Suasana kelas memiliki peran dalam pembelajaran berbicara. Penerapan CTL dalam pembelajaran mendengarkan. Mendengarkan adalah proses menangkap pesan atau gagasan yang disampaikan melalui ujaran. Keterampilan mendengarkan membutuhkan daya konsentrasi lebih tinggi dibandingkan membaca, berbicara, dan menulis. Ciri-ciri mendengarkan adalah aktif, restif, konstruktif, kreatif, dan kritis. Pembelajaran mendengarkan dalam CTL mengharuskan guru untuk membiasakan siswanya untuk mendengarkan. Mendengarkan dapat melalui tutur langsung maupun rekaman. Kemudian siswa diberikan instrumen untuk menjawab beberapa pertanyaan. Teknik-teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan siswa pada keterampilan mendengarkan dapat menggunakan teknik observasi. Observasi dilakukan guru dengan melihat dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan menyimak siswa. Proses perkembangan dapat dilakukan guru menggunakan buku atau lembar observasi untuk siswa. Rekaman observasi ini berisi perilaku siswa saat pembelajaran menyimak berlangsung dan pembelajaran keterampilan yang lain. Yang keempat ada penerapan CTL dalam pembelajaran menulis. Menulis merupakan penyampaian gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Salah satu keterampilan pembelajaran menulis adalah pembelajaran menulis kreatif. Keterampilan menulis kreatif bukan hanya berpusat
pada guru sebagai informan, melainkan siswa sendiri yang harus berperan aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat karangan kreatif tanpa ada penguatan sebelumnya. Salah satu tujuan pembelajaran kontekstual adalah mempertemukan konsep-konsep yang dipelajari di dalam ruang kelas dengan kenyataan aktual yang dapat dipahami dengan konsep-konsep teoritis. Itu dalam kenyataan lingkungan terdekatnya. Guru seharusnya dapat memberikan ruang bebas untuk siswa agar dapat mengungkapkan gagasannya tanpa perlu dibatasi. Komponen CTL berwujud refleksi adalah berusaha untuk menghubungkan apa yang telah dipelajari dengan realitas sehari-hari siswa. Instrumen yang berkaitan guru dapat berupa pemberian tugas, penulisan kegiatan sehari-hari dalam sebuah diary pada nantinya dapat dijadikan sebagai dokumen portofolio. Isi diary adalah tentang apa yang dipelajari hari itu, permasalahan apa yang dihadapi, serta proses pencarian jawaban tentang permasalahan tersebut. Setelah siswa menulis diary, dalam periode tertentu, guru dapat melakukan penilaian tentang tulisan siswa tersebut dan pada akhirnya ditentukan keputusan siswa tersebut telah dapat memenuhi kompetensi atau belum. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.